Di pertemuan hari ini, kita akan kenalan dengan partikel predikat, kata kerja, dan kata sifat bentuk masa sekarang. Kalau dalam bahasa Inggris sama dengan simple present tense. Jadi dalam bahasa Korea juga ada tenses ya teman-teman, tapi tensesnya tidak sebanyak di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kan ada 12 atau 16 tenses, di bahasa Korea lebih sedikit dari itu. Yang paling sering dipakai dalam keseharian sama orang Korea ada bentuk masa sekarang, bentuk masa lampau, bentuk masa depan. Simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Tapi di level 1 ini kita akan bahas simple present tense-nya dulu ya, atau bentuk masa sekarang. Sekali lagi, partikel ini hanya berlaku di predikat, kata kerja, dan kata sifat. Di pertemuan sebelumnya, kita udah bahas partikel predikat kata benda ya, yeyo atau iyeyo. Dan partikel itu hanya dipakai atau ditempelin di kata benda aja. Nggak bisa di kata kerja atau kata sifat. Jadi teman-teman perhatikan partikelnya jangan sampai tertukar. Karena kata kerja, kata sifat, dan kata benda itu berbeda ya. Kalau teman-teman masih bingung, yang mana ya Sam yang kata kerja, yang mana ya Sam yang kata sifat, atau yang mana ya Sam yang kata benda, teman-teman bisa cari tahu detailnya di internet ya. Karena kalau kita bahas di sini, waktunya nggak akan cukup, teman-teman. Oke, sebelum kita bahas secara detail ini mengenai partikel, predikat, kata kerja, dan kata sifat, ada satu hal yang harus teman-teman tahu. Semua kata dasar, kata kerja ataupun kata sifat ya, itu pasti berakhiran da. Kata dasar. Kata dasar itu maksudnya adalah kata yang belum dipengaruhi oleh tata bahasa atau partikel apapun. Dan kata dasar ini yang nantinya akan berubah, teman-teman. Disesuaikan dengan waktu kejadiannya, disesuaikan dengan kebutuhan kalimatnya. Oke. Hanya berlaku di kata sifat dan kata kerja. Kalau kata benda gimana, Sam? Enggak. Jadi kalau teman-teman mau cari kosakata, kata kerja, atau kata sifat di kamus Korea, mau itu kamus bentuknya buku ya, ataupun di aplikasi online atau offline, pasti kata dasarnya akhiran ba semua. Kita lihat contohnya sambil aku minta tolong ke teman-teman untuk bacakan kosakatanya ya. Yang pertama aku minta tolong ke Puputsi. Dibaca apa? Puputsi. Kada. Satu lagi. Oda. Oda. Benar. Kada, oda. Keduanya kata dasar teman-teman. Buktinya apa? Berakhiran dam. Kada artinya pergi atau pulang. Oda artinya datang. Dan dua kata ini adalah kata kerja. Berikutnya Rizky Shih. Baca apa? Cada. Satu lagi. Cada. Sada. Benar ya. Cada, sada. Cada artinya tidur. Sada artinya membeli. Dua-duanya juga kata dasar karena berakhiran da. Dua-duanya pun kata kerja. Teman-teman tolong perhatikan tulisan Hangul dari kata membeli. Dia pakai sio. S-nya satu. Karena ada kosakata lain yang cara bacanya sama, tapi tulisan dan artinya berbeda.
Berikutnya aku minta tolong ke Marsha Shih. Pisada dan sada. Benar. Bisada, sada. Bisada artinya mahal, sada artinya murah. Kedua kata ini kata dasar karena berakhiran da. Kedua kata ini kata sifat. Yang sebelumnya sada artinya membeli, pakai siot, S-nya 1. Yang ini juga sada, tapi artinya murah. Pakai sang siot, S-nya ada 2. Perhatikan tulisannya ya teman-teman. Karena kalau teman-teman salah tulis, itu akan mempengaruhi artinya. Berikutnya Michishi. Boda. Benar, Buddha. Buddha punya 2 arti ya teman-teman. Melihat atau menonton. Melihat atau menonton bahasa Koreanya Buddha. Buddha juga kata dasar karena berakhiran da dan dia kata kerja. Berikutnya, Shenichi. Salda. Benar. Salda. Salda artinya tinggal atau hidup. Tinggal atau hidup bahasa Koreanya salda. Kata dasar, kata kerja. Lanjut ke Jocelyn Shi. Mokda. Ulangi. Mokda. Benar. Mokda. Mokda punya 2 arti teman-teman. Artinya bisa makan atau minum. Disesuaikan dengan konteks atau kebutuhan kalimatnya ya. Contoh, minum obat. Bahasa Koreanya 약을 먹다. 약을 먹다. Minum obat. Oke. Bisa juga misalkan 치킨을 먹다. Artinya makan ayam goreng. Sama-sama pakai 먹다, tapi artinya berbeda ya. 치킨을 먹다 artinya makan, 약을 먹다 artinya minum. Dan 먹다 ini berlaku untuk semua jenis makanannya. Mau teman-teman makan main course, makanan utama, ataupun snack, cemilan. Ada kosakata lain yang artinya juga makan. Siksa hada. Yang membedakan apa siksa hada dengan mokda? Kalau siksa hada, dia khusus main course. Atau makanan utama. Makanan berat. Nasi, contohnya. Kalau makan cemilan, nggak bisa pakai siksa hada. Cemilan itu bahasa Koreanya guaja ya teman-teman. Misal makan cemilan, guaja를 siksa hada. Salah. Guaja를 먹다. Benar. Tapi kalau teman-teman misalkan makannya bibimbap ya. Bibimbap itu kan makanan utama Korea ya. Bibimbap을 먹다. Benar. Bibimbap을 siksa hada. Benar. Oke. Berikutnya Meldashi. Juta. Benar. Cota. Cota. Perhatikan teman-teman. Hiet saat jadi bacim. Entah dia sendirian, nggak ketemu huruf apapun, atau ketemu konsonan lain, bunyinya berubah menjadi T. Cota.
Cota. Cota ini artinya bagus atau baik. Bagus atau baik, cota. Cota pun juga bisa diterjemahkan suka. Tapi khusus arti yang ini nanti kita bahas ya. Karena dia pengecualian. Ada caranya. Lanjut. Hayatishi. Ikda. Ulangi. Hayatishi dibaca apa? Ikda. Ikda. Malsayo. Benar ya. Ikda. Ini udah kita bahas ya teman-teman di materi Hangul. Cara bacanya kayak gimana. Jadi teman-teman kalau lupa bisa dicek lagi catatan Hangulnya. Kenapa dibacanya Ikda? Ikda artinya membaca. Membaca bahasa Koreanya Ikda. Berikutnya Selishi atau Surintishi. 맞죠? 맞아요, 선. 네, Selishi. 만들다. Benar. Mandelda. Mandelda artinya membuat. Membuat bahasa Koreanya mandelda. Balik lagi ke Puputshi. 공부하다. Kombuhada. Benar ya. Kombuhada artinya belajar, belajar kombuhada. Teman-teman masih ingat nggak di kelas Hangul kita juga mengenal kosakata yang artinya belajar. Kosakata apa itu? Belum masih ingat? 배우다. Beuda. 맞아요. Beuda. Kombuhada, beuda artinya sama ya dalam bahasa Indonesia belajar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris berbeda teman-teman. Kombuhada itu kalau dalam bahasa Inggris study. Sedangkan beuda dalam bahasa Inggris itu learn. Kalau kombuhada identik dengan belajar teori aja. Sedangkan beuda identik dengan belajar teori dan praktek. Misal teman-teman belajar masak. Saat teman-teman belajar masak, teman-teman gak cuma baca resepnya aja kan, tapi nonton video tutorialnya, bahkan sekaligus dipraktekin secara langsung. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman pakainya beuda, bukan gongbu habu. Berikutnya Rizky Shi lagi. Yang ini. 행복하다. 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 맞아요. Benar ya. 행복하다. 행복하다 artinya bahagia atau senang atau gembira. Bahagia, senang, gembira. 행복하다. Ada satu yang terlewat sama aku nih teman-teman, maaf ya. Tadi kan kita lihat 공부하다, artinya belajar. Nah, ternyata 공부하다 ini perpaduan dari dua kata. Kata 공부 dan 하다. 공부 artinya pembelajaran. 공부 aja nih dia kelompoknya kata benda ya teman-teman. 하다 artinya melakukan. Kata kerja. Jadi kalau teman-teman next time lihat ada kata 공부 aja nih, maka artinya pembelajaran. Kelompok kata benda. Tapi kalau teman-teman lihatnya 공부하다, artinya belajar. Kelompok kata kerja. Sama seperti 행복하다.
Hanbok hada juga perpaduannya dari dua kata, hanbok dan hada. Hanbok artinya kebahagiaan, kata benda. Hada melakukan, kata kerja. Digabung, hanbok hada punya arti yang berbeda, bahagia, senang, gembira. Dan hanbok hada ini kata sifat ya. Ini hanya berlaku di beberapa kosakata aja ya. Nggak semua kosakata ada penggabungan kayak gitu. Oke, yang berikutnya Manshashi, Sarang hada. benar. Sarang hada artinya mencintai atau menyayangi. Bisa juga artinya cinta atau sayang. Boleh. Sarang hada juga perpaduannya dari dua kosakata. Yang pertama kosakata sarang dan hada. Sarang artinya cinta. Tapi dia kata benda, teman-teman. Sarang hada artinya juga cinta, tapi kata kerja. Oke, contohnya misalkan aku memiliki cinta untukmu. Kata benda, jadi teman-teman pakai sarang. Tapi kalau aku mencintaimu, aku menyayangimu, pakainya sarang hada. Oke, lanjut ke Michishi. Ikada. Bukan. Ulangi lagi. Hada. Yang aku lingkari huruf apa ya? Ilhada. Mazaya, benar. Ilhada. Karena yang aku lingkari itu adalah huruf real. Bunyinya L atau L. Ilhada artinya bekerja. Bekerja bahasa Koreanya ilhada. Ilhada perpaduan dari dua kata juga, teman-teman. Il dan hada. Untuk il sebenarnya artinya banyak banget ya. Nggak cuma kerja, nggak cuma tugas, tapi bisa juga hari. Disesuaikan dengan konteksnya. Il kata benda ya. Il hada kata kerja. Oke, itu aja teman-teman. Contoh kosakata, kata kerja, dan kata sifat. Teman-teman bisa lihat sendiri, semua kosakata yang sudah teman-teman baca adalah kata dasar. Kata yang murni belum dipengaruhi tata bahasa atau partikel apapun. Jadi nanti saat teman-teman pakai dalam sebuah kalimat, katanya harus diubah sesuai dengan bentuk masanya, atau waktu kejadiannya, atau konteksnya, atau situasinya. Karena kalau teman-teman nggak ubah ya, jatuhnya jadi bentuk banmal. Banmal itu kurang sopan, teman-teman. Hanya dipakai dengan teman terdekat aja. Nggak bisa dipakai di segala situasi dan kondisi. Oke, dihafalkan juga teman-teman. Sekarang kita masuk ke bahas partikelnya ya. Kali ini kita akan kenalan dengan partikel bentuk masa sekarang. Simple present tense. Dan partikel ini hanya ditempelin di kata kerja dan kata sifat. Ada 3 partikel yang bisa teman-teman pakai. Ayo, oyo, heo. Bentuk masa sekarang itu dipakai untuk menyatakan kejadian, kegiatan, aktivitas yang terjadi di masa sekarang, yang terjadi saat ini, yang terjadi sekarang juga. Atau bisa juga menyatakan fakta. Jadi kalau kalimatnya antara dua ini ya,
kejadiannya di masa sekarang, masa kini, atau dia sebuah fakta, teman-teman tempelin partikel predikat bentuk masa sekarang, ayo, atau oyo, atau veo. Dan partikel ini adalah partikel yang paling aman dipakai dalam keseharian saat teman-teman berinteraksi dengan siapapun. Jadi kalau teman-teman bingung, aduh Sam, aku kalau ngobrol sama orang Korea yang kayak gini atau yang kayak gitu, mendingan pakainya yang mana? Yang ini aja, aman. Kesannya tetap sopan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketentuan masing-masing partikel. Teman-teman pakai partikel ayo saat kata kerja atau kata sifatnya jangan berakhiran ya, tolong diganti. Karena kalau teman-teman fokusnya di berakhiran, teman-teman akan lihat huruf terakhirnya. Padahal bukan itu ya. Teman-teman pakai ayo saat kata kerja atau kata sifatnya, huruf vokal terakhir adalah A atau O. Sekali lagi, kata kerja atau kata sifatnya, huruf vokal terakhir A atau O. Jadi sebelum teman-teman tempelin partikel ini, dicek. Huruf vokal terakhir di kata tersebut apa? Vokal terakhir ya, bukan huruf terakhir. Kita lihat contohnya, kada. Kada ini kata dasar, teman-teman. Sebelum kita tempelin partikel apapun itu, da-nya harus dibuang. Ini berlaku untuk semua partikel predikat, kata kerja, dan kata sifat. Jadi saat teman-teman nanti belajar partikel lain, teman-teman harus sudah tahu ya. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan, buang da-nya. Jangan sekalipun diajak. Setelah dibuang, teman-teman cek vokal terakhirnya apa. Di kata gagal, vokal terakhirnya adalah A. Jadi teman-teman pilih partikel ayo. Bentuk masa sekarang, present tense. Apakah sampai di situ aja? Enggak, masih ada satu step lagi. Teman-teman lihat di sini ada dua vokal yang tulisan dan bunyinya sama. Kita cukup pilih satu aja sebagai perwakilan. Jadi, step terakhir, gada di masa sekarang berubah menjadi gayo. Tulisannya gayo, bacanya gayo. Kalau dalam kalimat jadinya kayak gimana? Saya pergi. Saya subjek. Pergi predikat, kata kerja. Jangan lupa teman-teman, sebelumnya teman-teman udah belajar partikel subjek ya. 저는 가요. 저는 가요. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau tanya silakan sebelum kita latihan. Nggak ada. Kalau gitu, coba kita latihannya. Yang pertama, Sunhin Tishi, tidur. Kata dasarnya apa? Selisih. Cada. Cada di masa sekarang berubah jadi apa? Cayo. Cayo. Coba kita cek ya. Benar nggak sih cada di masa sekarang berubah jadi cayo? Benar ya, cayo. Coba terjemahkan kalimat Taehyung tidur. Taehyung tidur.
태형은 자요. 맞아요. Benar ya. Taehyung은 자요. Taehyung tidur. Taehyung은 자요. 잘했어요. Sonenti 씨. Berikutnya aku minta tolong ke Melda Shi. Membeli. Kata dasarnya apa? Sada. Sada. Sada S-nya 1 atau 2? 1. 1. Sada di masa sekarang berubah menjadi Sayo. sayo. Benar ya, Sada berubah menjadi sayo. Terjemahkan kalimat ibu membeli. 어머니는 사요. Benar, 맞아요. 어머니는 sayo. 잘했어요. Melda Shi. Berikutnya, Jocelyn Shi. Mahal, kata dasarnya apa? Sada. Ulangi. Sada. Sada? Bukan. Bisada. Jadi sada atau bisada nih? Bisada. Bisada. Oke, bisada di masa sekarang berubah jadi Bisa. Ayo. kurang tepat. Bisa ayo. Bisayo. Benar sekali. Bisayo. Perhatikan ada 2 huruf yang tulisan dan cara bacanya sama. Jadi cukup pilih satu aja ya sebagai perwakilan. Nah, coba terjemahkan kalimat tasnya mahal. Gabang. Gabangnen bisayo. Gabang, hampir benar gabangnya, masih harus diperbaiki lagi. Gabang, Gabangen. ya gabangen, karena akhiran konsonannya, jadi pakainya en. Tasnya mahal, gabangen bisayo. 잘했어요. 조셀린 씨. Berikutnya, Sheni 씨, murah. Sada. Sada. Sada yang ini S-nya 1 atau 2? 2 Sam. 2. Sada di masa sekarang berubah menjadi Sayo. sayo, mazayo ya. Terjemahkan kalimat TV-nya murah. TV는 sayo. 맞아요. benar ya. TV는 sayo. 잘했어요, 셰니 씨. Berikutnya, Michi 씨. datang. Kata dasarnya 오다. oda. Di masa sekarang berubah jadi apa? Oda. 오요. Oh ya? Masih kurang tepat ya, Michi. 오다요. Ayo, coba kita bahas dulu ya, Michi. Sekalian aku bantu nih. Untuk oda, teman-teman, perhatikan. Danya harus dibuang, nggak boleh diajak. Karena mau kita tempelin partikel. Kalau danya masih ada, nggak bisa ditempel. Jadi danya harus dibuang dulu ya. Lalu di sini vokal terakhirnya U. Teman-teman masih pakai ayo. Di kelas Hangul, materi vokal ganda, teman-teman sudah belajar ya. Huruf ini bertemu dengan huruf ini ditambah huruf ini, punya bunyi sendiri.
Sama nih. O bertemu A. O ditambah A. Bunyinya berubah jadi wow. Oke. Maka Oda di masa sekarang berubah jadi wayo. Tulisannya wayo. Bacanya wayo. Kalau teman-teman nulisnya seperti yang aku bintangin atau bacanya seperti yang aku bintangin, salah. Jadi hati-hati ya. Oda di masa sekarang berubah jadi wayo. Oke, Michishi, sekarang coba terjemahin kalimat ayah datang. Ayah datang, bahasa Koreanya. 아버지는 와요. 맞아요. benar ya. 아버지는 와요. 잘했어요, 미치씨. Nah, kosakata berikutnya sama nih. Konsepnya seperti Oda. Coba Marsha Shi. Melihat atau menonton. Kata dasarnya 보다, Oda di masa sekarang berubah menjadi 봐요. Bayo, 맞아요. Benar ya. Cara bacanya bayo, tulisannya bayo. Jangan baca buayo atau tulis buayo. Seperti yang aku bilang. Ini lagi salah ya. Coba Marsha Shi terjemahin kalimat adik nonton. 동생은 봐요. 맞아요. 동생은 봐요. 잘했어요, Marsha Shi. Berikutnya, Rizky Shi. Tinggal. Salda di masa sekarang berubah jadi Salyo. ulangi. Salayo. Salayo. Oke. Coba kita bahas dulu ya sedikit. Hampir benar ya cara bacanya Rizky Shi. Salda, cara bacanya sarai. Ini abaikan. Jangan terkecoh dengan yang aku coret. Oke. Tulisannya ini teman-teman, seperti yang aku checklist. Cara bacanya sarai. Kenapa? Bacim real. Kalau ketemu vokal atau konsonan hiat, H, bunyinya R. Sarayu. Sarayu. Coba Rizky Shi terjemahin kalimat teman tinggal. 친구는 살아요. 친구는 살아요. 맞아요. 친구는 살아요. 잘했어요, Rizky Shi. Oke, berikutnya Puput Shi. Bagus atau baik? 좋다. Cota. Di masa sekarang berubah jadi 좋아요. 좋아요. 맞아요. Benar ya? 좋아요. Terjemahin kalimat handphonenya bagus. 핸드폰은 좋아요. 맞아요. 잘했어요. 핸드폰은 좋아요. Ada lagi kah? Semida. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bahas partikel lain? Nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjut ke partikel yang kedua. Ada oyo. Teman-teman pakai partikel oyo saat kata kerja atau kata sifatnya. Vokal terakhir selain A atau O. Ingat, vokal terakhir selain A atau O. Contoh, makan. Makan ini kata dasarnya mokda, teman-teman.
Da-nya lagi-lagi dibuang, ditinggalin, jangan dipakai, jangan diajak. Setelah itu teman-teman cari vokal terakhirnya apa? Vokal terakhirnya O luar biasa atau O berdiri. Berarti di masa sekarang teman-teman gunakan partikel oyo. Mokda berubah menjadi mogoyo. Cara bacanya mogoyo. Mogoyo. Contoh misalkan kita makan. Kita makan. Bahasa Koreanya 우리는 먹어요. 우리는 먹어요. Coba Hayati Shi. Membaca apa bahasa Koreanya Hayati Shi, kata dasarnya? Membaca Ilda. Ikda. Ikda, benar ya. Ikda di masa sekarang berubah jadi apa nih? Ikdayo. Ikyo. Ikyo. Kalau Ikda dia pakai partikel ayo atau oyo? Oyo. Oyo, berarti? Ikyo. Oke, cara bacanya hampir benar ya Hayati Shi. Coba kita bahas dulu. Ikda, cara bacanya il-go-yo. Kalau bacin ganda real kyo tidak bertemu huruf apapun atau bertemu konsonan lain, yang teman-teman baca cuma gyo-nya aja. Ikda. Tapi saat bacin ganda real kyo ketemu vokal, dua-duanya dibaca, realnya dibaca, gyo-nya dibaca. Jadi yang lebih tepat il go yo. Tulisannya harus seperti yang aku checklist ya, bukan yang aku coret. Il go yo. Coba Hayati Shi terjemahin kalimat. Guru membaca. Songsenim. Sonsengnim. Ilgeyo. Ilgoyo. Sonsengnim partikelnya apa Hayati Shi? En. Ya, pakai N ya, bukan eng. Ini salah. Yang benar N. Jadi, sekali lagi dibaca kalimatnya Hayati Shi, guru membaca. Songseung님은 읽어요. 맞아요. 선생님은 읽어요. 잘했어요, 하야티 씨. Berikutnya, Selishi. Sunanti Shi membuat 만들다. 만들다. Di masa sekarang berubah jadi 만들요? hamil, bukan. 만들이에요? 아니에요. 만들다 partikelnya apa di masa sekarang? 만들요. Mandelyo aniyo. Mandelda, da-nya dibuang, lalu dia pakai partikel yang mana?
Mandelda, dadanya sudah dibuang. Lalu dia pakai partikel ayo atau oyo? Oyo, mandelyo. Oyo. Nih, benar. Tapi cara bacanya kurang tepat. Selisih, selisih. Cara baca yang tepat adalah royo. Perhatikan bacing real ketemu vokal. Jadi bunyinya F. Royo. Mandelio, salah. Mandelio, apalagi? Yang tepat royo. Oke, coba terjemahin kalimat tante membuat. 이모는 만들어요. 맞아요. 이모는 만들어요. 잘했어요. Berikutnya, pupuci. Oh, nggak ada ternyata. Berarti setelah ini ya pupuci. Oke, 여기까지 질문이 있어요. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti aku bahas partikel yang terakhir ya. Partikel yang terakhir itu bukan ini. Tolong ini abaikan aja ya, Robun. Oke, nanti teman-teman bisa ganti ya di modul atau e-book atau di buku catatannya masing-masing nih. Teman-teman langsung aja tulis heo. Kapan pakai heo? Saat kata kerja atau kata sifat akhiran hada. Kalau tadi kan ayo, oyo, vokal terakhirnya. Heo, akhiran. Akhirannya hada. Contohnya, belajar. Kombu hada. Kombu hada ini akhirannya hada. Jadi teman-teman langsung ganti aja hadanya dengan heo. Ini abaikan. Kita langsung ke jalan pintas saja ya. Kombu hada berubah jadi kombu heo. Hadanya diganti dengan heo. Contohnya, aku belajar. Jadi 저는 공부해요. Nah, sekarang pupuci, mencintai atau menyayangi. Bahasa Koreanya apa kata dasarnya? 사랑하다, Saranghada. Di masa sekarang berubah jadi 사랑해요. saranghaeo. Benar ya? Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih, saranghaeo itu dari mana? Saranghaeo itu kata dasarnya saranghada. Dia bentuk masa sekarang. Sarangheo bisa menjadi kalimat ya diterjemahin. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Atau hanya menjadi kata aja. Mencintai, menyayangi, cinta, sayang. Oke, 잘했어요. pupuci. Next. Rizky, bahagia. Kata dasarnya. 행복하다. 행복하다 di masa sekarang berubah jadi 행복해요. 맞아요. 행복해요. Terjemahin kalimat saya bahagia. 저는 행복해요. 맞아요. 저는 행복해요. 잘했어요. Berikutnya Marsha Shi, bekerja. 일하다, Ilhada di masa sekarang berubah jadi 일해요. ilheo. Karena orang Korea ngomongnya cepat, ireo. Orang Korea ngomong cepat ya, teman-teman. Ireo. 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 Terjemahkan kalimat
Mereka bekerja. 들을 일해요. Mereka bahasa Koreanya 그들은 네, 그들은 일해요. 맞아요. 그들은 일해요. 그들은 일해요. 그들은 일해요. Oke, 잘했어요. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu karena 3 partikel bentuk masa sekarang untuk predikat kata kerja dan kata sifat udah kita bahas. Sudah paham semua? Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa, tanyain aja ya. 하나, 둘, 셋. 질문이 없습니다. nggak ada pertanyaan. Sam, Oh, 네. berarti heyo itu dipakai buat kata kerja aja. 아니에요. Bisa untuk kata kerja, bisa untuk kata sifat, selama akhirannya hada. Oke, karena ayo, oyo, heo itu berlaku untuk kata kerja dan kata sifat. Iya. Oke, cukup jelas Hayati Shi. Oke, Sam. Iya. Nih, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba teman-teman terjemahin kalimat ya. Yang pertama, Michishi, Ali pergi. 알리는 가요. 맞아요. 알리는 가요. 가요 kata dasarnya 가다. ada. 잘했어요. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, kata dasar berubah jadi apa di bentuk masa sekarang. Nah, kata di bentuk masa sekarang, kata dasarnya apa? Oke, next. Shenichi, Aldo datang. 알도는 와요. 맞아요. Aldo는 와요. 와요 kata dasarnya 오다. 잘했어요, 쉔씨. Next, 조셀린 씨. 전국 tidur. 정국은 가자요. 전국은 자요. 자요 kata dasarnya 자요? 잘 자요. 아니에요. 자요 kata dasarnya 루파. Oke. Kalau mau tahu kata dasarnya apa, buang aja yo-nya. Ganti dengan da, ca, da. Karena sekali lagi, kata dasar itu akhirannya selalu da. Sayo, kata dasarnya 자. 잘했어요, 조셀린 씨. 멜다 씨, 지민 bahagia. 지민은 행복해요. 지민은 행복해요. 행복해요, kata dasarnya 행복하다. 맞아요. 행복해요, kata dasarnya 행복하다. 잘했어요. 수렌디 씨, 좋습니다. Oke, ini ada satu materi lagi ya, teman-teman. Partikel subjek udah, partikel predikat kata benda udah, partikel predikat kata kerja dan kata sifat bentuk masa sekarang udah. Berikutnya, partikel objek. Nah, ada satu hal yang harus teman-teman tahu. Dalam bahasa Indonesia, ini kalimat bahasa Indonesia ya. Dalam kalimat bahasa Indonesia, posisi objek di belakang kata kerja.
Contohnya apa? Saya makan kimchi. Saya subjek. Makan predikat kata kerja. Kimchi objek. Posisi objek di belakang kata kerjanya. Nanti dalam kalimat bahasa Korea dibalik posisi objek di depan kata kerja. Contohnya gimana? Pakai kalimat yang sama ya. Saya kimchi makan. Saya subjek, kimchi objek, makan predikat kata kerja. Jadi, nanti saat kita latihan menerjemahkan kalimat yang ada objeknya, polanya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Jangan lupa ditempelin partikelnya. Subjek pakai partikel, objek pakai partikel, predikat kata kerja juga pakai partikel. Sekarang kita lihat partikel objek ada apa aja. Partikel objek ada dua, el sama rel. El, rel. Teman-teman pakai partikel el saat kata bendanya akhiran konsonan. Teman-teman pakai rel saat kata bendanya akhiran vokal. Dan kita langsung ke kalimatnya aja ya. Coba menerjemahin. Studentishi, selishi. Saya membeli buku. Bahasa Koreanya. 저는 도스. Buku, cek. 저는 책 사요. 저는 책을 사요. 맞아요. Benar ya? 저는 책을 사요. Cek ditempelin partikel objek el. Karena akhirannya konsonan. 저는 책을 사요. Berikutnya, Hayatishi. Saya membeli mobil. Mobil apa ya, Sam? 차. 저는 차 사요. 저는 차를 사요. 맞아요. benar Hayatishi. 저는 차를 사요. 차 pakai partikel objek rel karena akhirannya vokal ya. 저는 차를 사요. 잘했어요. Next, Puputshi. Jimin nonton TV. Sam, 네? TV televisionnya. boleh. 텔레비전. 지민은 텔레비전을 보아요. 맞아요. 지민은 텔레비전을 봐요. Kalau television itu artinya televisi ya. Kalau TV, TV. Sama aja sih dua-duanya. Jadi boleh pilih salah satu. 지민은 텔레비전을 봐요. benar. 지민은 TV를 봐요 pun benar. 잘했어요, 푸푸씨. Next, Rizky Shi.
Jongkook lihat handphone. 정구는 핸드폰을 정국은 정국은 핸드폰을 핸드폰을 봐요. 맞아요. benar ya. 정국은 핸드폰을 봐요. 잘했어요. Rizky Shi. Berikutnya Marsha Shi. Ali baca koran. Koran apa ya? Shinmon. Shinmo. Ali는 신문을 신문을 어, 읽어요. 맞아요. 알리는 신문을 읽어요. 잘했어요, 마르샤 씨. Lanjut, Michi 씨. Dio nonton film. Film 영화 ya. 디오는 영화를 보아요. 맞아요. 네, benar. Dio는 영화를 봐요. 잘했어요, 미치 씨. Lanjut, Sheni 씨. Ayah nonton film Korea. 아버지는 한국 영화를 봐요. 맞아요. 아버지는 한국 영화를 봐요. Kalau ada film Korea kayak gini, yang diterjemahin Korea dulu ya, baru filmnya. 잘했어요, Shen Shi. Jocelyn Shi, saya buat cake. Cake itu cake. Ini, Jocelyn Shi, saya buat cake. 저는 케이크를 만들어요. 맞아요. 저는 케이크를 만들어요. 잘했어요, 조셀린 씨. Berikutnya Melda Shi. Kami membuat kimchi. 우리는 김치를 만들어요. 맞아요. 우리는 김치를 만들어요. 잘했어요. Sunanti Shi, Seli Shi. Dia membuat tteokbokki. 그는 떡볶이를 만들어요. 네, 맞아요. 그는 떡볶이를 만들어요. 잘했어요. Hayati Shi, sekarang saya mencintai dia. Sekarang itu 지금. 지금 음, 저는 저는 dia laki-laki. boleh, dia laki-laki. 저는 그는 사랑해요. Ge, el, atau rel. 그 itu pakainya
을, Ge, 글, 사랑해요. aneyo. Ge, akhirannya vokal. Jadi pakainya rel ya. Rel. 어, 를, Nih, ulangi lagi dari sekarang. 저는, 지금, 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 저는, 저는, 그를 사랑해요. 네, 맞아요. 지금 저는 그를 사랑해요. Kalau dianya perempuan berarti 그녀를 ya. 지금 저는 그를 사랑해요. 잘했어요. 푸푸치, saya mencintai pacar. 저는 남자친구를 사랑해요. 맞아요. 저는 남자친구를 사랑해요. 잘했어요. Kalau pacarnya laki-laki 남자친구 ya. Kalau pacarnya perempuan 여자친구. 잘했어요. Next, Rizky Shi. Saya mencintai orang tua. Saya mencintai orang tua. 저는 부모를 사랑해요. 맞아요. 저는 부모를 사랑해요. Boleh juga bumonim ya. Kalau bumonim tuh terkesan lebih sopan, lebih halus, lebih lembut. Oke, yang ini coba Marsha Shi. Mereka belajar bahasa Korea. 그들은 Hmm. 한국어를 공부해요. 맞아요. 그들은 한국어를 공부해요. Bahasa Korea itu 한국어 ya, teman-teman. Kalau negaranya 한국. 잘했어요. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Mo hada. Ini kata dasar ya, teman-teman. Mo artinya apa, hada artinya melakukan. Digabung jadi melakukan apa? Atau ngapain? Biar lebih natural ya sebagai orang Indonesia. Nah, melakukan apa itu terlalu baku ya, teman-teman. Nah, karena kita belajar bentuk masa sekarang, jadi hada diganti dengan heyo. Mau heyo? Lagi ngapain? Lagi melakukan apa? Dan ini menyatakan bentuk masa sekarang yang saat ini teman-teman lakukan. Boleh juga ditambahin 지금. 지금 artinya sekarang. 지금 뭐 해요? Misal aku nanya ke teman-teman, 지금 뭐 해요? 여러분 지금 뭐 해요? Maka teman-teman bisa jawab dengan pola kalimat yang kita pelajari hari ini. 저는 한국어를 공부해요. atau 저는 김치를 먹어요. atau 저는 TV를 봐요. Atau yang lain. Oke. Ini contohnya. 지금 boleh sebutin nama orangnya. Kalau teman-teman mau nanya sekarang kamu lagi ngapain? Seperti yang aku pernah sampaikan ya, kamunya nggak usah diterjemahin ke bahasa Korea. Langsung aja. 지금 뭐 해요? atau 뭐 해요? nggak usah pakai 지금 당신은 atau 너는 뭐 해요? Nggak usah. Oke. Supaya biar sama kayak orang Korea. Nah, nanti teman-teman coba latihan sendiri ya. Buat kalimat pertanyaan sekaligus jawab pertanyaannya.
Oke, 끝났습니다. Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena materinya sudah selesai, teman-teman, untuk hari ini.